Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika. Nomor NIM saya 872031815156. Saya semester 5 Malang, Prodi Ekonomi, Fakultas Pendidikan. Saya kuliah di Universitas Pancasakti. Mata kuliah yang saya akan presentasikan yaitu Ekonomi Syariah. Dosen penghapus saya yaitu Pak Dermawan MM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengelolaan perusahaan secara syariah dari aspek SDM, produksi, dan pemasaran secara syariah. Di sini ada pengertian dan prinsip pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) memiliki pengertian yang semakin lama semakin kompleks. Tata kelola yang benar dan baik telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan yang menerapkannya. Abu Tapaneh 2009. Definisi pengelolaan perusahaan yang baik menurut Abu Tapaneh 2009 tergantung dari lingkup dan tujuan usaha, tatanan organisasi, unsur penyusunan organisasi, serta performa akhir yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada pengertian tata kelola perusahaan menurut OECD, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, merupakan sebuah wadah dunia yang menjebatani pemerintah dan pemangku kepentingan dari tiap-tiap negara demokratis yang memiliki tujuan memajukan dan mengembangkan ekonomi di masing-masing negara maupun lintas negara anggota organisasi tersebut. Di sini ada mekanisme etika bisnis, mekanisme pengambilan keputusan, keterbukaan dan transparansi memadai. Terus di sini ada mekanisme pembukuan dan rekening akhir. Terus di sini ada pengertian tata kelola perusahaan menurut World Bank. World Bank memberikan definisi singkat terhadap tata kelola perusahaan Abu Tapaneh 2009. Definisi ini terdiri dari 3 konsep, yaitu yang pertama ada kejujuran dan peluang yang sama dalam beraktivitas, fairness. Yang kedua, keterbukaan terhadap informasi dan performa perusahaan, transparansi. Yang ketiga, tanggung jawab serta akuntabilitas atas kegiatan finansial yang dilakukan akuntabilisi. Terus selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip syariah. Yang pertama di sini ada perpanjangan epistema kesatuan pengetahuan melalui proses integratif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perbankan, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan terhadap kompleksitas, kekayaan, dan keragaman proses penyatuan sistem pembelajaran yang tertanam di sistem-sistem yang dianut dalam perbankan di dunia. Selanjutnya di sini ada prinsip keadilan sebagai keseimbangan dan kejujuran. Selanjutnya ada prinsip dari keterlibatan sumber daya produktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada prinsip interaksi rekursif antara tahap-tahap di antara untuk membentuk intera dan komplementasi antara sistem sebagai fitur kesatuan pengetahuan ilahi dan dicontohkan dalam keterkaitan sistem. Selanjutnya di sini ada perbandingan tata pengelolaan konvensional dan syariah. Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang. Chaudhry and Hout 2006 yang paling pokok adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi keuntungan, sementara pada perspektif syariah lebih bertujuan pada kesejahteraan umat. Selanjutnya di sini ada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Yang pertama ada memastikan dasar
bagi kerangka tata kelola perusahaan yang efektif. Yang kedua ada hak kepemilikan pemegang saham dan fungsi dasar. Selanjutnya ada perlakuan yang sama bagi pemegang saham, peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, pengungkapan dan transparansi, tanggung jawab Dewan Pimpinan. Selanjutnya ada unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama di sini ada efisien dan keterbukaan. Tata kelola perbankan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan pengembalian dividen di dividen pemegang saham sehingga mencapai 85% per tahun. Hangat dan Bolton 2008 efisiensi menurut postulasi dari Bagat dan Bolton 2005 tidak berkorelasi terhadap banyak atau sedikitnya hak-hak dari pemangku kepentingan, akan tetapi lebih kepada manajemen yang ringkas dan mampu memperhatikan serta menyeimbangkan faktor-faktor risiko dalam usaha perbankan. Yang kedua di sini ada pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mencegah terulangnya tragedi-tragedi finansial seperti WorldCom, Enron, maupun Lehman Brothers ini ditekankan dalam Sarbanes-Oxley Act di tahun 2002. Selanjutnya ada definisi produksi. Kata produksi telah menjadi kata Indonesia setelah diserap ke dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata distribusi dan konsumsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produksi diartikan sebagai proses pengeluaran hasil atau penghasilan. Dalam teori konvensional disebutkan bahwa teori produksi ditunjukkan untuk memberikan pemahaman tentang perilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan input untuk produksi dan menjual keluaran atau produksi. Lebih lanjut, ia menyebutkan teori produksi juga memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksi. Adiwarman 2007. Selanjutnya ada faktor produksi. Di sini ada dua. Yang pertama ada amal atau kerja labor. Dalam syariat Islam, amal adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoritis, pemikiran, ide, dan konsep, maupun aplikatif, tenaga, gerakan, sesuai dengan syariah, seperti halnya rutinitas dalam sebuah industri, perusahaan, perdagangan, pertanian, kedokteran, pendidikan, maupun jasa-jasa sosial lainnya. Selain itu, segala kemampuan dan sumber-sumber kehidupan yang ada menuntut manusia terhadap pemberdayaan yang memiliki nilai guna dalam kehidupan. Terus yang kedua ada modal atau kapital. Dalam pandangan ekonomi, kapital adalah bagian dari harta kekayaan dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti mesin, alat produksi, equipment, peralatan, gedung, fasilitas kantor, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam operasionalnya, kapital mempunyai kontribusi yang cukup berarti bagi terciptanya barang dan jasa. Terus di sini ada aktivitas produksi dalam Al-Quran atau hadis. Di dalam ajaran Islam ditemukan sejumlah ayat Al-Quran dan hadis baik secara tersirat ataupun tersurat, menjelaskan pentingnya aktivitas produksi untuk kemaslahatan manusia, baik didasarkan secara individu ataupun masyarakat. Di sini ada contohnya surat An-Nahl ayat 16 yang kelima. Artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak
untuk kamu padanya adanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Sebahagiannya kamu makan. Penjelasannya di sini Al-Marqi menjelaskan bahwa Allah menyebut-nyebut nikmat yang dilimpahkan kepada para hambanya bahwa Dia telah menciptakan binatang ternak bagi mereka seperti unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana diuraikan dalam surat Al-An'am bahwa Dia menyebutkan 8 pasang dan Dia telah menyediakan berbagai manfaat bagi mereka pada binatang ternak itu seperti bulu untuk dijadikan pakaian dan tempat tidur, susu untuk diminum dan anak-anak ternak untuk dimakan. Al-Mar'akhi 1992 yang ke-99. Di sini ada prinsip aktivitas produksi. Yang pertama di sini ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah ajaran fundamental Islam. Prinsip ini mengatakan bahwa produsen melangsungkan kegiatan karena ketundukannya pada Allah dan termotivasi beribadah padanya. Berdasarkan prinsip ini, Allah telah menetapkan batas aturan dan hukum atas aktivitas produksi yang dilakukan manusia, menegaskan kewajiban mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini ada prinsip kemanusiaan. Yang pertama adalah kewajiban manusia untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi. Hud 11 yang ke-61. Dalam kegiatan produksi, prinsip kemanusiaan diimplementasikan secara luas di mana suatu manusia mempunyai hak untuk mentotalisasikan iklan kemampuan produktifnya untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraan. Terus yang selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan shawab pun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Prinsip ini misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 8, kata ad merupakan suatu sikap yang dekat dengan ketakwaan. Prinsip keadilan merupakan implementasi hubungan sesama manusia berdasarkan keyakinan pada Allah. Selanjutnya ada di sini prinsip kebijakan. Dalam prinsip kebijakan ada prinsip bahwa dengan mengelola sumber data ekonomi, sesungguhnya manusia telah mencandulisasikan kebaikannya sebagai hamba Allah dan khilafannya, yaitu mengaktualisasikan potensi alamiahnya secara optimal untuk mendudukkan fungsinya di dunia dan memulihkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Islam mengakui dan menghargai kebebasan manusia karena penciptaan manusia memiliki tujuan yang jelas. Qs Al-Imran 190-191 yang artinya yaitu tidak tunjuk pada apapun selain Allah. Qs Al-Luqman ayat 32. Dalam kegiatan produksi, prinsip kebebasan dan tanggung jawab bersifat inheren. Kegiatan produksi mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelola sumber data ekonomi disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Hal ini menandakan bahwa prinsip kebebasan dan tanggung jawab bermakna untuk menjaga manusia yang berkualitas, maka setiap perbuatan bebas manusia harus mengandung implikasi moral dan psikologis, yaitu tanggung jawab kepada diri, masyarakat, dan Tuhannya. Itu saja dari saya, presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.